Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 220211500018 akan mempresentasikan UTS Studi Struktur dan Konstruksi Bangunan. Yang pertama itu ada struktur dasar. Struktur dasar terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama, pondasi. Pondasi adalah bagian dari suatu sistem struktur bawah atau substruktur yang menahan berat sendirinya dan seluruh beban gaya dari struktur atas, kemudian meneruskannya ke lapisan tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Yang kedua ada kolom. Kolom atau pilar adalah istilah teknik arsitektur yang merujuk kepada elemen struktural yang meneruskan tekanan, yaitu berat struktur di bagian atas eh, atau atap ke elemen struktur lain di bawahnya atau landasan atau pondasi. Yang ketiga ada balok. Balok adalah bagian dari struktur sebuah bangunan yang kaku dan dirancang untuk menanggung dan mentransfer beban menuju elemen-elemen kolom penopang. Selain itu, balok juga berfungsi sebagai pengikat kolom-kolom agar apabila terjadi pergerakan, kolom-kolom tersebut tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Selanjutnya ada dinding. Yang pertama itu dinding struktural. Dinding struktural adalah dinding yang berperan sebagai struktur penyusun konstruksi bangunan. Ini artinya dinding struktural ikut berpartisipasi dalam menahan beban bangunan dan mendukungnya agar dapat berdiri dengan kokoh dan stabil. Yang kedua ada dinding partisi, merupakan dinding non-struktural yang digunakan untuk membagi atau memisahkan ruang dalam sebuah bangunan. Dinding ini tidak menahan beban bangunan, sehingga dapat dipasang, dipindahkan, atau dibongkar dengan mudah. Dinding partisi biasanya terbuat dari material yang ringan seperti kayu, logam, dan gipsum. Kemudian ada atap. Yang pertama itu rangka atap. Rangka atap adalah salah satu komponen bangunan yang berfungsi sebagai penopang atap, permukaan dan menyalurkannya ke struktur bangunan bagian bawah. Secara umum, rangka atap memiliki sejumlah bagian, di antaranya yaitu satu kuda-kuda, dua reng, tiga penutup atap, empat talang jurai, lima rabung, dan yang terakhir itu bracing atau pengakuh. Yang kedua ada penutup atap. Penutup atap terletak di bagian teratas dan terluar dari struktur atap. Karenanya, penutup atap harus mampu melindungi bagian-bagian di bawahnya dan dari perubahan cuaca yang ekstrim seperti terik matahari dan curah hujan. Selain itu, pemilihan bahan penutup atap ini juga perlu disesuaikan dengan desain rumah yang diusung. Setidaknya ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan penutup atap, yaitu faktor pertama adalah keringanan, di mana bahan sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak membebani struktur bangunan. Faktor kedua, keawetannya termasuk daya tahan terhadap panas, hujan, angin, salju, dan lain-lain. Dan faktor yang ketiga ialah kesesuaian antara bahan penutup atap dekorasi rumah tersebut. Kemudian ada tangga. Komponen tangga terbagi menjadi beberapa, yaitu satu ibu tangga, merupakan bagian dari tangga yang berfungsi untuk mengikat atau sebagai penopang dari anak tangga. Jadi, ibu tangga adalah sebagai kekuatan utama dari konstruksi tangga yang dapat terbuat dari kayu, baja, besi, dan beton. Ibu tangga dapat terletak di tengah atau tepi dari susunan anak tangga, bahkan pada desain tertentu dapat disembunyikan pada dinding sehingga akan tampak seperti tanpa ibu tangga. Yang kedua ada anak tangga, merupakan bagian tangga yang digunakan sebagai pijakan saat menaiki dan menuruni tangga. Seperti ibu tangga, anak tangga juga dapat terbuat dari kayu, baja, besi, dan beton. Bahkan ada juga anak tangga yang terbuat dari kaca. Yang ketiga ada bordes. Bordes merupakan bagian tangga yang berfungsi sebagai tempat untuk beristirahat atau sebagai tempat pemberhentian sejenak ketika menaiki atau menuruni tangga. Pada model tangga letter U dan letter L,
Biasanya bordes terletak pada belokan tangga, ukuran bordes lebih luas daripada anak tangga, dan sebaiknya tetap sama lebar dengan tangga. Yang keempat, ada railing, merupakan bagian tangga yang digunakan sebagai pegangan ketika menaiki serta menuruni tangga. Railing sangat diperlukan karena akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna tangga. Dan yang terakhir ada baluster, adalah bagian tangga yang berfungsi sebagai penyangga dari railing dan sebagai pembatas atau pagar pada sisi tangga sehingga akan memberikan keamanan terutama pada anak-anak saat menaiki dan menuruni tangga. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada tugas kali ini. Mohon maaf jika ada jika masih kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.